Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Ibni Fikri Lumaila di channel Nutrisi Keluarga, channel informasi kesehatan untuk anak muda seperti kita. Nah, sahabat sehat, pasti kalian pernah lah dibingungin sama pas lagi kalian ngejalanin bulan puasa ini, tapi berat badan kalian tuh malah naik gitu, atau malah turun. Padahal ya, orang-orang kayak kita, kayak kamu mungkin di rumah, pengennya ngejaga berat badan kita tuh tetap ideal, tapi pas lagi masuk bulan puasa ini malah turun ataupun naik gitu. Jadi sebenarnya tuh secara detailnya gimana sih? Kan kita tahunya secara umum aja ya. Nah, sekarang kita bakal langsung gali tentang hal itu. Nah, langsung aja kita gali di sesi Tanya Ahli. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Muji. Halo. Halo, ya. Nah, jadi Mbak Muji ini adalah pakar dari kesehatan masyarakat sekaligus juga konsultan dari Fatloss ya, Mbak? Ya, betul sih. Sebelum kita masuk nih, aku mau nanya nih Mbak Muji, kabarnya gimana nih sekarang? Alhamdulillah bahagia, apalagi kita lagi menjalankan puasa dong. Pastinya biar nggak stres, puasanya juga oke, biar tetap aman. Kalau Fitri sendiri gimana nih? Iya, aku alhamdulillah baik juga ya. Nah, teman-teman sahabat sehat di rumah juga semoga baik-baik aja ya dalam menunaikan ibadah puasa bulan ini. Saat pas puasa ini nih, aku tuh pas lagi buka puasa kadang semuanya pengen dimakan gitu. Lihat ini lapar, lihat itu lapar, kayak lapar mata aja gitu. Alhasil tuh ya, dari puasa tahun kemarin berat aku malah nambah gitu. Itu kenapa ya sebenarnya Mbak Muji? Jadi kalau orang habis berbuka biasanya balas dendam ya. Iya kan? Iya betul. Balas dendam. Alhasil di depan mata, pokoknya yang enak-enak itu dimakan, dihajar. Sebagai akibat dari misalkan aku udah puasa, udah ngosongin makanan kosong, perut kosong. Kenapa sih ya? Kenapa kita selama bulan puasa itu harus tetap menjaga, harus memilih asupan yang bagus gitu. Tentang puasa idealnya berpikirnya seperti ini, Sydney. Mungkin aku berpuasa bisa nyebabin kurus ya. Harus dipilih yang tepat, jumlahnya tepat, jenisnya juga bagus. Jadi kalau misalkan tubuhnya udah bagus, makanan apapun yang penting udah bagus, dia udah paham, ya berat badan nggak masalah. Pantesan, ternyata emang itu normal aja ya orang kalau misalkan lagi pakai puasa ngelihat makanan semua pengen dimakan. Kalau misalkan kita lagi puasa nih, sebenarnya tuh tubuh ngolah gizi di dalam badan tuh gimana sih? Prosesnya pas puasa itu ya kita makan kan, sahur gitu. Terkadang ada orang yang pengen berat badannya turun tapi nggak sahur, itu salah loh. Nah, orang itu harus sahur. Makanan yang masuk itu akan menjadi asupan kita. Ibaratnya motor, kita butuh bensin. Nah, bensin itu makanan kita. Gitu. Makanan ataupun minuman yang kita masuk selama sahur ya akan menjadi energi, berawalnya dari glukosa atau kadar gula dalam darah. Masuklah ke dalam tubuh kita. Kemudian setelah masuk dia akan disimpan, pokoknya dipecah ya, pokoknya diubah menjadi zat energi kadar gula dalam darah. Menjelang misalkan udah sahur, kemudian masih pagi atau menjelang siang, masih oke kan? Karena apa? Yang diubah menjadi energi itu ya masih dalam kita kadar gula dalam darah kita atau yang dari otot dan hati. Pokoknya berawal dari kadar gula itu sendiri, glukosa. Misalkan udah menjelang siang Sydney, otomatis kan terkadang ada tubuh yang lemah atau apa. Kadar cadangan glukosa dalam darah kita itu udah cukup, maksudnya udah selesai, udah habis. Larinya ke lemak, gitu. Jadi nggak perlu tentang kadar gula dalam darah. Tapi ternyata kalau kelebihan pun ya akan disimpan dalam lemak. Lemaknya dipakai, gitu. Lemaknya dipakai itu dari siang ke sore biasanya. Tapi kalau misalnya kita nggak sahur ya, ini parah. Ada orang yang pusing, bahkan nggak konsentrasi. Karena dia mungkin nggak sahur, asupannya kurang, akhirnya lemaknya itu juga habis. Ngambilnya apa? Protein dalam otot. Kalau misalkan proteinnya yang keambil, bener-bener cadangan yang terakhir diambil, ototnya mengecil. Makanya terjadinya lemas. Mending nggak sakit sih nih. Kalau misalkan sakit gimana? Oh, BB-nya turun tapi sakit. Enak nggak pas lebaran? Nggak enak. Banyak ya manfaatnya sebenarnya buat saat kita untuk sahur. Omongan kita harus sahur itu sunnah, terus sebenarnya ada penjelasan medisnya ya.
Tuh, inget tuh. Jangan sampai kamu nggak sahur, nanti bukannya glukosanya yang dipakai buat energi, malah lemaknya, dan kalau misalkan lebih parahnya lagi proteinnya gitu. Bahaya ya sahabat sehat. Ingat, kalau misalkan seseorang pengen ngejaga berat badan tetap ideal gitu, kita tuh ngatur pola makanan pas lagi puasa tuh harus kayak gimana nih? Soalnya kan kita tahu nih, puasa nggak 1 jam 2 jam doang kan ya. Jadi tuh biar kita tetap ideal, maksudnya nggak turun ataupun nggak naik tuh gimana gitu. Sebelumnya gini aja, meluruskan aja ya. Biasanya kalau misalkan kebanyakan orang, kalau misalkan pengen kurus itu patokannya adalah berat badan. Ya kan? Iya. Apalagi pada saat puasa, biasanya orang berpikirnya, oh aku sahurnya sedikit, atau misal oh aku bukanya ya seperti ini aja, Iya. biar berat badanku pada saat nanti mungkin lebaran nggak banyak, jadi beli bajunya bagus. Iya betul. Tapi ingat, kalau misalnya di dalam fat loss dan memang di dunia medis sendiri itu lebih kepada komposisi tubuh sih. Jadi lebih berfokus pada otot dan lemak. Asupannya apa? Ya dari jenis makanannya, kemudian dari jumlahnya, ya itu harus disesuaikan sama kita. Intinya nggak berlebihan sih. Oke. Intinya nggak berlebihan ya kayak. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai berpikiran kayak nanti kalau misalkan makan kebanyakan lagi bakalan gendut gitu. Jangan bikin gitu. Yang penting itu komposisinya. Jadi benar gak sih kalau misalkan kita sahur itu harus makan yang banyak gitu, biar nanti kuat gitu menjalanin puasa. Jadi makan banyak pas lagi sahur itu sebenarnya bener apa enggak sih Kak? Utamanya adalah gini, makanan pada saat berpuasa ataupun pada saat nantinya sahur ataupun nantinya berbuka itu bukan banyak, tapi lebih kepada cukup. Cukupnya itu tiap orang yang berbeda-beda gitu. Mungkin ada orang yang cukupnya seperti ini, tapi ternyata kurang gitu. Ada orang yang cukupnya seperti ini, ternyata berlebih. Alangkah baiknya ya seperti ini. Jadi gitu ya. Tuh. Berarti harus diingat lagi nih, porsi setiap orang beda, banyaknya orang juga beda. Ada yang dibilang banyaknya porsi kuli gitu ya. Ada yang udah ngerasanya banyak, tapi ternyata orang lain ngeliatnya dikit gitu. Jadi ya gitulah, pokoknya kalau misalkan sahur yang penting makan dengan porsi yang cukup ya. Kayak tadi yang udah dibilangin, komposisinya cukup, porsinya cukup. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan gitu. Kita di depan kita udah ada makanan-makanan yang biasa kita makan pas lagi berbuka ataupun lagi sahur ya. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya tuh cara buat milih makanan-makanan ini yang baik, yang mana yang baik buat dimakan pas lagi sahur, yang mana yang baik dimakan pas lagi buka, itu yang mana gitu. Terus habis itu kandungan komposisi gizinya itu udah bener gak sih buat makan sahur ataupun buka? Itu sih Mbak pertanyaannya. Dulu ya, biasanya kalau misalkan masyarakat di Indonesia kalau misalkan sahur ataupun berbuka ya ada makanan seperti ini ya. Iya, kita pasti. coba lihat ini ada papa, kemudian ada dimsum ya, kemudian di sini nyemil bakpao. Ini dimsum dah. Ini Bakpao. bakpao. Biasanya kalau misalkan instan buka itu pakai bakpao ada. Tuh. Kemudian ini ada gorengan ya, beraneka ragam gorengan kesukaan kita Pasti. pasti. Kemudian ada ayam bakar, Ayam bakar, sambal, nggak lupa juga sambelnya sambal. ya. Kemudian ada tumis tauge, kemudian ada tempe orek, gitu kan. Kemudian ada tumis sayur. Ini tumis sayur. Mungkin sayurnya bisa dengan jenis lain. Ini salah satu tumis gitu kan. Kemudian ini ada es atau sop buah. Ini yang mungkin pada saat buka pasti banyak Wajib. banget. Dari kita keluar rumah sampai nanti masuk pasti ada. Iya, menu wajib soalnya. Oh, menu wajib. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa. Kemudian ada kurma. Kurma. Kemudian ada nasi. Kemudian ada buahnya beraneka ragam. Kemudian ini ada kolak biasanya. Iya, Ada kolak, kemudian ya ada es kol kali, ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada yang ditumis ya sini. Iya betul. Nah ini yang paling penting nih, yang harus kita ingat ya, dan mungkin kita harus praktekkan juga gitu kan di rumah ataupun mungkin di teman-teman kita kasih Iya. tahu itu paling penting. Yang pertama, kita harus memilih, kalau bisa dihindarin yang gorengan sih. Oh, jadi harus menghindari gorengan dulu ya? Betul. Pada saat sahur pada saat buka itu dihindarin yang goreng gitu. Yang nyemplung ke minyak itu lemak jenuhnya tinggi sekali jenuh. Oh, iya betul. Ya, sebelum makanan masuk ke minyak itu udah ya ada pasti kandungan minyaknya tinggi.
makanan pun pasti jenis makanan apapun atau minuman apapun biasanya kan di komposisi juga ada fat kan. Iya. Ya mudahnya seperti itu. Kalau masuk ke minyak kemudian rasanya kan panas banget kan kalau Mm-mm. bisa digoreng. Panas. Itu otomatis lemak jenuhnya itu nempel banyak banget. Betul. Karena yang dibutuhkan itu yang sederhana aja. Makan makanan yang manis. Karena selama siang hari sampai sore itu kosong, ya dibutuhkan asupan yang manis. Karena untuk menetralkan kadar asam dalam tubuh kita. Nah biasanya paling bagus ya sini, dan itu juga sunnah Rasulullah kan, Iya. di air putih. Air putih juga secukupnya, jangan sampai kekurangan, jangan sampai ya kelebihan. Gitu. Kalau misalkan mau nganut dengan aturan kesehatan Kemenkes ya 2 gelas gitu setelah berbuka. Tapi untuk range-nya harus 2 gelas langsung, ya enggak. Nantinya kembung. Jadi diatur aja gitu, semampunya dan sebisa mungkin ya baik gitu. Nah setelah minum 1 teguk kan biasanya kan kita saya langsung ke kurma. Kurma. Gitu. Untuk jumlah kurmanya ya kalau bisa ya 3 dulu atau misalnya mau 5 ya terserah. Karena ini dari bahan alami. Kalau bisa benar-benar makanan manis ya dari bahan alami gitu. Jadi benar-benar sederhana. Jadi tubuh pada saat kosong memproses biar jadi gula untuk ke tubuh kita sederhana. Jadi makanya kita butuh pada saat berbuka banget ya salah satunya kurma atau dari buah. Gitu. Kalau misalnya masuk gorengan, kenyang sih kenyang, tapi pada dasarnya mencerna lemak itu lebih lama. Makanya orang nantinya akan cepat lapar lagi, tapi prosesnya lemaknya lama, udah gitu lemak tambah banyak. Itu dihindari yang goreng sedih. Alternatifnya gini sedih, jangan pilih yang digoreng. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa menghindari yang di kayak crispy atau apa, pakai air fryer. Oh, bisa. Ya, itu alternatifnya. Kalau misalnya nggak punya air fryer, nggak usah sampan. Masih banyak pilihan makanan yang banyak. Iya betul. Kalau misalkan kita buka tuh lebih baik pertama kali kita makan pemanis tapi yang manis alami ya Kak. Betul. Gitu. Apalagi gini, biasanya ada santan kan, kayak kolak nih seperti ini. Iya. Santan juga kandungan lemaknya tinggi. Gitu. Makanya lebih baik ya minum air kelapa. Kalau mau mendingan air kelapa sih. Karena ini Air alami kelapa. daripada Alami. santan. Ya, tinggal kamu mau milih. Kalau aku sih sudah kayak kasih tahu karena aku pun juga polanya seperti itu ya. Tinggal kamu mau pilih untuk tubuhmu mau bijak atau enggak. Itu aja sih. Oh jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan ditarik benang merah mah pilihan ya sebenarnya kalau misalkan pengen sehat gitu tuh. Ya. Ya intinya hindarin lah sebisa mungkin yang digoreng-goreng. Selain bisa membuat sehat, tidak membuat lemak juga menambah, juga menghemat nih karena lagi masa-masanya minyak hilang stoknya atau bahal ya. Betul Ya, gitu. Harus terdiri dari ini. Ini contoh ya, ini menu simpel anak kosan. Kalau misalnya di rumah tangga mah mungkin pasti lebih bagus ya. Ini contoh kita gambaran. Ada karbo, pokoknya harus ada karbo ya. Harus ada karbo, karena apa? Ya karbo ya penyumbang energi salah satu terbesar untuk tubuh kita gitu. Harus ada protein, gitu. Karena proteinnya dibutuhkan untuk otot gitu. Kemudian harus ada serat, gitu kan? Serat atau misalkan mineral, vitamin dan lain-lainnya dari buah, gitu. Jadi seperti ini. Terus, pokoknya menunya seperti ini. Ini simple tapi buat tubuh bagus. Kalau misalkan gitu pengen makan salad pas lagi sahur atau buka gitu kan minyaknya kadang kagak digoreng tuh, itu boleh nggak sih? Seperti itu gini, salad ya ada salad buah ataupun sayur seperti ini, salad sayur seperti ini, salad buah seperti ini, gitu kan. Biasanya minyak itu ya kalau misalnya udah olahan nanti bentuknya kayak mayo atau misalkan apa, itu sebenarnya ya boleh. Yang penting nggak digoreng, tapi jangan ya keterusan. Lama-lama juga ya nimbun mungkin nggak sekarang terasa sih. Enak sih sahur bukanya, tapi kita nggak tahu penyakit akan datang kapan saja. Jadi gitu ya, pokoknya boleh tapi jangan berlebihan dan keterusan gitu. Pokoknya intinya adalah hindari yang digoreng-goreng. Mungkin ada pesan-pesan buat sahabat sehat di rumah dalam menghadapi puasa bulan ini gimana? Oke, yang paling penting ya, yang paling penting adalah happy. Oh, happy. Happy ya, harus senyum. Karena apa? Ngurangin stres. Kalau misalkan kita nggak happy, bisa mungkin kita happy. Karena dengan happy itu yang selain dari makanan ya, dia akan mempengaruhi ke hormon yang nantinya stres itu ada di dalam otak. Kalau misalnya kita nggak happy, kita stres, larinya ke tubuh beneran. Udah makanannya mungkin biasa atau bahkan kurang baik gitu kan. Stres iya ya lemaknya banyak gitu. Lemak itu nggak merupakan gemuk. Kalau misalnya kamu sakit ya rugi. Rugi. Nah yang
Kemudian harus pilih asupan yang tepat. Gitu, pada saat sahur harus cukup. Jangan karena mikir aku pengen kurus sahurnya sedikit, enggak, itu salah besar. Pilih menu ataupun menunya sederhana tapi jumlahnya cukup dan variasinya bagus. Tetap ya pada saat nanti di pertengahan dari antara sahur sama buka, nggak boleh malas. Biasanya orang mikirnya sunnah, daripada aku ngomongin orang aku tiduran. Betul. Ya nggak sih, kalau orang Iya. yang kerja kan ada gerakan. Tapi kalau misalnya lagi kerja mungkin lagi WFH gitu, kebetulan tugasnya sedikit gitu kan, tiduran, itu salah. Karena apa? Kita harus ada gerak, tetap harus ada gerak. Karena energi yang masuk ke dalam tubuh kita juga perlu digerakin gitu kan. Jadi harus ada gerak biar kita otaknya pun happy gitu kan. Iya, Happy. Karena betul. kalau misalnya olahraga pun, olahraganya nggak harus berat, yang penting harus ada gerakan gitu kan dalam tubuh. Setelah itu kita bukanya pun harus milih yang bagus. Gitu. Pada saat berbuka, pilihlah yang awal-awal itu yang sederhana. Bahkan manisnya dari yang alami gitu, ada kelapa, ada buah, ada kurma, banyak kok, banyak pilihannya gitu. Setelah itu kalau misalnya setelah sholat gitu kan, ya kita pilih menu, misalkan nasinya sedikit gitu, nasinya sedikit yang kayak tadi misalnya 3 sendok aja, kalau misalnya menunya menu utama ya nggak apa-apa, cuma kalau bisa sedikit, misalnya 3 sendok atau setengah porsi dari ini. Kemudian ada protein, ada serat, kemudian ada mineral, vitamin, dan ya seperti ini. Lagi-lagi aku bilang harus bijak terhadap tubuh kita sendiri. Kamu sudah tahu mana yang harus dihindari, yang gorengan, karena gorengan, kemudian santan, kemudian nantinya yang berkacang. Jadi kamu harus ya bijak terhadap tubuh sendiri dengan cara apa? Pilihlah makanan yang bagus atau minuman yang bagus, pilihlah yang mau masuk ke dalam tubuhmu yang bagus. Kamu pilih baju yang bagus, kamu pilih pasangan aja bagus, kenapa untuk makanan nggak bagus? Betul. Tapi yang paling penting adalah happy, bijak terhadap pemilihan makanan, terus juga kita harus tahu nih apa yang dibutuhin sama tubuh kita sendiri juga, tuh 3 itu ya. Mungkin sampai sini aja videonya ya. Tinggal kalian simak baik-baik penjelasan dari Kamudi tadi, terus habis itu kalian tanamkan di diri kalian, pengen kalian sehat apa pengen enak-enaknya aja. Nah, mungkin kalau sahabat-sahabat sehat di sini ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang kesehatan, bisa langsung tanyakan aja DM kita di @nutrisi_keluarga_official. Nanti kita akan tanyakan ke narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjawabnya. Terakhir dari saya adalah selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin, dan salam sehat. Bentar, jangan dimatiin dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Salam sehat.